Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Alhamdulillah atas segala karunia dan kemudahan-kemudahan serta taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita dalam rangka menuju kepada Allah di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, dan bersolawat dan salam sebanyak-banyaknya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau nanti di Firdausal A'la. Kita mohon semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan menambah ilmu kepada kita dalam rangka untuk memperbaiki ibadah kita, zikir kita, kemudian muamalah kita sesama manusia di sekitar kita. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan menafsirkan surah Al-Alaq secara lengkap. Tafsiran ini sebetulnya kalau saya ingat sudah pernah kita tafsirkan di sini kira-kira 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya perlulah kita ulangi. Tapi ini bukan untuk tujuan nuzulul Quran, tidak. Saya melihat fenomena ataupun kejadian-kejadian di sekitar kita bahwa manusia itu, judulnya kita katakan manusia dengan lupa bersyukur, dia akan melampaui batas, menjadi angkuh dan sombong. Ini yang saya ambil di sini. Berilham kepada kalla innal insana layatgha. Jadi sebetulnya saya ingin memulai dari sini, cuma ada kaitannya dengan ayat 1 sampai 5. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Alaq ini artinya Al-Alaq, segumpal darah. Kenapa Allah menamakan surah ini dengan segumpal darah? Nanti akan kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini kata perintah, al-amr, amrun, untuk dilaksanakan. Perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan dan dibawa langsung bertemu dengan Rasulullah oleh Jibril. Menurut ahli tafsir, Jibril ketika itu berbentuk manusia, sedangkan Rasulullah ketika melihat keadaan kaumnya dalam keadaan sesat beribadah, sesat dalam muamalah, beliau tidak senang.
untuk berada di tengah-tengah mereka. Beliau mencari suatu ketenangan pikiran, makanya beliau mendaki gunung, mencari ketenangan. Karena di sana di Mekah ketika itu mau mencari kesenangan di pinggir sungai tidak ada, mau bertapa di pinggir sungai tidak ada. Jadi Rasulullah mendakilah gunung yang namanya Jabal Nur. Ini tentunya perintah Allah semuanya, ini arahan daripada Allah. Mendaki biasanya ke atas itu orang Indonesia 1 jam ke atas mendaki. Di atas gunung itu ada namanya Woro Hira. Wor itu artinya gua, Hira. Jadi ada gua. Jadi gua-gua yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu tidak seperti gua yang ada di Indonesia ataupun di pegunungan-pegunungan, tidak. Di atas gunung hanya di celah batu. Gua Al-Kahfi, gua Sur, gua Hira mendaki Rasulullah. Ternyata di atas gua itu, di atas gunung itu Jabal Nur, gua Hira, itu kalau kita berada di gua Hira itu, kita berdiri, itu kelihatan benar itu Ka'bah. Cuma manusianya nggak kelihatan, Ka'bahnya yang kelihatan. Ini yang membuat Rasulullah tenang. Jadi melihat Ka'bah, ingat Rabbnya, ingat Nabi Ibrahim, ingat Nabi Ismail. Di sana di Ka'bah itu masih ada tauhid. Tapi kaumnya ketika itu tidak mau mengikuti tauhid agama Hanifan Musliman yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Padahal mereka tahu kisahnya, kisah membangun Ka'bah, kisah air Zam-Zam, kisah penyembelihan, mereka tahu semua. Cuma mereka tidak mau menyembah ataupun beribadah hanya kepada Allah. Ketika Rasulullah di sana, lama Rasulullah, bukan sehari 2 hari atau 3 jam 4 jam, tidak, lama, bolak-balik. Ketika Rasulullah berada di sana, turunlah Jibril membawa ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Iqra ini bacalah. Rasulullah mengatakan, mau baca apa? Dia heran melihat orang yang datang ini kok suruh saya membaca, saya tidak bisa membaca. Di sini ada hikmah. Kalau Rasulullah bisa membaca, tentunya Al-Quran yang dia bawa ini hasil bacaannya. Dia baca kitab-kitab, baca Injil, baca Taurat. Nanti dia simpulkan bacaannya, dia ucapkanlah bacaan-bacaannya itu. Ini tidak, saya tidak bisa membaca, sampai berulang 3 kali. Maka Jibril mengatakan, beginilah perintah dari Rabbmu, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama alladzi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan segala sesuatu, bukan menciptakan engkau, bukan menciptakan aku, bukan menciptakan manusia dan lain, segala sesuatu. Khalaq di sini bisa diambil ini, di pangkal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa membaca kemudian mengingat Allah, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Kita diciptakan, gunung diciptakan, sawah, sungai, semuanya diciptakan untuk kita nikmati, dan jangan lupa disyukuri. Karena judul kita, lupa bersyukur membuat manusia melampaui batas menjadi zalim. Khalaqal insana min 'alaqa. Jadi baca dengan nama Allah. Jadi semua pekerjaan kita mulai dengan bismillah, nama Allah. Baru akan mudah semuanya, baru akan berkah semuanya. Semua urusan, semua bacaan, semua amal yang tidak dimulai dengan bismillah, makanya makan bismillah, keluar bismillah, pergi berusaha bismillah, semuanya bismillah. Mau berhubungan dengan istri saja pakai bismillah.
Kan ada sunnahnya begitu. Jangan dikira kalau berhubungan itu udah begini-begini langsung, enggak. Rasulullah ngasih bimbingan. Sekecil apapun Rasulullah ngasih bimbingan. Bismillah. Kalau kita baca bismillah, insya Allah dengan izin Allah semuanya akan bisa mudah. Karena dengan bismillah tersebut kita mau membaca, mau makan, mau apa, kita akan dihalangi dengan bismillah ini, kita dihalangi oleh godaan setan, campur tangan setan dalam amal ibadah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Rabbuka yang menciptakan manusia dari alaq. Ini luar biasa ini. Al-Quran ini mukjizat, luar biasa. Tidak bisa dicerna oleh manusia. Yang dulu pertama turun sampai sekarang isi Al-Quran itu ilmiahnya belum mampu manusia mengkaji semuanya. Sedikit-sedikit dibukakan oleh Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran? Ilmiah yang min alaq. Apa ilmunya Rasulullah diajarkan begini? Ini kan wahyu ini. Diciptakan manusia dari segumpal darah. Kapan ada penelitian, kapan ada pembedahan, kapan ada ilmu, kapan ada diajarkan. Khalaqal insana min 'alaq. Luar biasa. Jadi manusia di sini diminta oleh Allah untuk membaca semuanya. Kenapa Allah menciptakan dari darah? Kenapa? Di ayat-ayat lain dikatakan begitu, dari darah, dari mani, dari apa? Dari turab, dari air mani, kemudian dari darah, segumpal daging dibalut, tulang dibalut, kemudian baru ruh. Iqra wa rabbukal akram. Hai Muhammad, Iqra. Tadi Iqra di sini. Di sini Iqra lagi. Iqra wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang telah menciptakan manusia min 'alaq, yang telah menciptakan manusia. Rabbukal akram, Rabbmu itu maha mulia. Kenapa dikatakan akram? Karena Allah lah yang maha mulia. Allah maha mulia, karim, akram, lebih sangat-sangat, kemudian benar-benar mulia. Kemuliaan Allah di sini, kalau ahli-ahli tafsir itu mengatakan, kemuliaan Allah di sini memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya tanpa diminta. Itu namanya karim. Allah karim katanya. Ramadan karim kalau di sana, tapi akram, Allah lebih mulia, memberikan sesuatu tanpa diminta. Ini sifat karim dari Allah. Kita tidak minta. Kita tidak pernah meminta supaya Allah menciptakan sungai. Enggak pernah meminta supaya Allah menciptakan matahari. Tidak pernah meminta supaya Allah menciptakan bulan, menciptakan semuanya demi untuk makhluknya. Ini namanya karim. Wa rabbukal akram. Sangat-sangat mulia Rabbmu. Nah, inilah yang perlu dibaca ini. Dibaca. Allah telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan fasilitas-fasilitas di dunia ini, membuat dunia ini terbentang untuk kita hidup di dunia ini secara mudah. Coba bayangkan kalau seandainya Allah memberikan kita kehidupan di gunung yang terjal, bikin rumah di situ. Gak ada hamparan dunia, tidak ada yang mudah, tidak ada sawah-sawah, sulit kita untuk hidup. Tapi ini semuanya diberikan oleh Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Ini perlu disyukuri ini. Sudah diciptakan manusia, kemudian diberikan segala sesuatu untuk kemudahan dan kemuliaannya. Alladzi 'allama bil qalam. Rabbmu yang perlu kau baca, perlu kau syukuri, perlu kau fikirkan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari semuanya bil qalam.
Kalau ahli tafsir mengatakan 'allama bil qalam ini adalah mengajari makhluk-makhluknya yang mukallaf ini, yang diberikan beban untuk beribadah, bil qalam, dengan qalam. Karena pendidikan ketika itu di sekitar turunnya wahyu ini adalah pendidikan ketika itu mencari ilmu untuk membaca, menulis dan berpikir itu adalah dengan qalam. Qalam ini artinya pena ataupun pulpen ataupun alat tulis yang lain lah, qalam. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad, Rabbmu mulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah yang telah menciptakanmu, yang mencukupi rezekimu, yang memberikan bumi untuk kau tinggali, kemudian mengajarkan ilmu kepada kalian. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia segala sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi yang tidak diketahui, yang pertama diajari oleh Allah Subhanahu wa taala langsung adalah siapa? Manusia yang pertama. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ini diajari semua kemuliaan Allah kelihatan kepada Nabi Adam. Maksudnya apa itu? Untuk kita syukuri. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan surga untuk ditempati Nabi Adam. Kemudian diturunkan ke bumi untuk ditempati Nabi Adam sebagai apa? Sebagai tempat untuk cobaan menuju ke surga lagi. Amin. Kita asalnya dari surga. Kita harus ingat ini, harus punya prinsip. Kita asalnya dari surga karena Nabi kita manusia pertama yang asal muasal kita adalah dari surga, diturunkan ke bumi. Di bumi ini kita beramal karena di surga tidak ada amal. Di bumi ini kita beramal, di bumi ini kita dicoba oleh Allah iman kita. Untuk apa? Kalau sukses nanti kembalinya ke surga lagi. Bersama nabi-nabi, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang muttaqin yang lain. Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarkanlah kepada Nabi Adam, diajarkanlah kepada Nabi Muhammad apa-apa yang belum diketahui. Untuk apa? Untuk kebutuhan menjalankan ibadah kepada Allah. Itu maksudnya diajarkan itu. Untuk kebutuhan menjalankan tugas manusia, amanah manusia adalah beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan saja, bukan untuk mewah di dunia, tidak. Untuk diajarkan oleh Allah segala sesuatu untuk mewujudkan suatu cita-cita ataupun tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Semuanya langsung dari Allah. Makanya semua nikmat itu adalah milik Allah. Yang kita dapat, pelajaran apapun yang kita dapat, itu sumbernya semuanya dari Allah. Walaupun melalui manusia-manusia. Sehebat apapun, seprofesor apapun, secanggih apapun teknologi yang dia pikirkan, semuanya bersumber dari Allah. Ini diajarkan sama ini sama ini. Semuanya berpangkal dari Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamal asma'a wa 'allamal adama al-asma'al kullaha thumma 'aradahum ilal. Allah telah mengajari Nabi Adam al-asma' kullaha, semua nama-nama. Jadi ahli tafsir mengatakan ajaran itu semuanya untuk kebutuhan hidup dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Itu pembukaan supaya kita selalu mengingat Allah, supaya kita selalu diajak untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, kepada semuanya yang diajarkan oleh Allah, hidayah, taufik, kemudahan-kemudahan
kita syukuri. Kalla innal insana layatagha. Ini yang 5 ayat ini turun pertama di Gua Hira, langsung yang 5 ini. Yang berikutnya di luar ataupun tidak di dalam gua Hira. Kalla, sekali-kali tidak. Ini jawaban dan supaya kita berpikir. Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia yang diciptakan Allah tadi di awal min alaq, dari tetes manis, tetes air yang hina, dari daging, dari tulang, dari ini semuanya kemudian dikumpul. Manusia yang sudah selesai ciptaannya, hidup dia di dunia ini, tidak dia berpikir, tidak bersyukur tentang apa asal muasalnya, dari mana dia dapat nikmat, dari mana dia bisa hidup, untuk apa dia hidup, tidak dipikirkannya. Inilah yang terjadi. Innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia itu layatagha, dia akan melampaui batas, akan sombong, angkuh, lupa dirinya, lupa daratan tempat dia tinggal, bahwa dia masih tinggal di daratan, bukan di udara. Jadi dia lupa diri. Innal insana layatagha. Tagha itu artinya melampaui batas. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 11. Kami, ini firman Allah ini. Kami lamma taghal ma'u, ketika air itu sudah melampaui batas, air-air yang biasa terjadi sehari-harian di zaman Nabi Nuh. Lamma togo di sini layat togo. Jadi ini fi'il mudhari. Bedanya fi'il mudhari togo dengan layat togo. Yatgo ini artinya fi'il mudhari yang berlaku sekarang. Manusia itu akan melakukan melampaui batas. Dan yang berikut sampai hari kiamat, ini sifat manusia. Kenapa terjadi itu nanti? Jadi inna lamma taghal ma'u, kami, kata Allah, lamma taghal ma'u, ketika air yang kami kirim dari langit dan kami keluarkan dari bumi, togho, dia melebihi batas biasanya menurut ahli tafsir sampai batas berapa 8 meter yang dari biasa, dari permukaan biasa. Hamalnakum fil jariyah, kami selamatkan kalian, generasi sebelum kalian zaman Nabi Nuh, kami selamatkan kakek kalian Nabi Nuh fil jariyah, di dalam bahtera, di dalam perahu ataupun kapal. Ini rahmat Allah, karimnya Allah, rahmat Allah menyelamatkan. Jadi togho kepada Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hal ataka hadits Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, dalam surat An-Nazi'at kalau tidak salah. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Allah menyeru, memanggil Nabi Musa bil wadil muqaddas, di wadi, di lembah muqaddas yang suci, namanya lembah Tua. Idhhab ila Fir'aun, hai Musa, ini perintah Allah. Idhhab ila Fir'aun, idhhab fi'il amr, pergilah sana, dakwahilah Fir'aun. Ini yang paling togho di muka bumi ini yang pernah diciptakan oleh Allah adalah Fir'aun. Nabi Musa ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah kenabian untuk mendakwahi Fir'aun yang paling angkuh, paling melampaui batas di permukaan bumi. Innahu togho, ini togho lagi. La yatgha, innahu togho. Fakul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun yang togho itu, yang melampaui batas. Lampauan batasnya Fir'aun ini tidak tanggung-tanggung.
Semua yang lahir dari Bani Israel dianggapnya laki-laki, dianggapnya musuh, dipenggal. Lahir penggal, lahir penggal. Nabi Musa pun hampir kepenggal. Kalau bukan wahyu ataupun ilham dari Allah kepada ibunya Nabi Musa, hei maknya Musa, kalau kau takut putramu yang lahir ini, yang lahir putra, kalau yang lahir putri tidak ada masalah, ini yang lahir putra. Kalau kau takut, masukkan dia, balut dia, masukkan dia ke dalam suatu wadah, katakan wadah, keranjang, apa-apa, peti, apa-apa, masukkan dia ke situ, kemudian hanyutkan di Sungai Nil. Menurut ahli tafsir kebanyakan adalah Sungai Nil, bukan di laut, di Sungai Nil. Masukkan dia, hanyutkan. Taunya dengan kuasa Allah, Nabi Musa yang kalau tidak begitu caranya akan dipenggal, digorok sama Firaun. Saking sadisnya Firaun, gak ada ampun. Nabi Musa, karena di sungai itu Allah memerintahkan petinya ataupun keranjangnya itu sana diombakkan oleh air itu menuju ke tepian pemandian keluarga Firaun. Sana mereka melihat, ini apa ini? Begitu istrinya yang bernama Asia kalau tidak salah melihat ini, dia usul kepada Firaun, jangan bunuh dia. Dia ini manis, ini babynya, Masya Allah, manis. Pokoknya gagal lah, jangan bunuh dia. Mungkin dia ini nanti bisa bermanfaat. Karena Firaun dengan Asia tidak punya keturunan. Maka dengan kuasa Allah juga Firaun mengabulkan permintaan istrinya. Padahal semua yang lahir dipotong sama dia. Ini kuasa Allah ini. Kalau sudah kuasa Allah datang, tidak ada yang bisa memberi mudarat. Kalau kuasa Allah datang, kita berdakwah kemana-mana, tidak ada akan yang memberi mudarat, bisa memberi mudarat kepada kita. Jadi begitulah Nabi Musa, itulah yang didakwahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa yang dibesarkan di rumah Firaun, melawan Firaun setelah besar. Ini kisah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW begitu lahir, senanglah Abu Lahab. Senang dia, bergembira dia, karena ini adalah putra daripada saudara kandungnya Abdullah. Senanglah dia. Cuma senanglah dia ini yang dibikin oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi sebagai dasar perayaan Maulid Nabi. Senangnya dia ketika Rasulullah mengajak dia la ilaha illallah, marah dia, mau dibunuhnya itu Muhammad yang dulu waktu lahir dia senang. Jadi senangnya kepada Nabi Muhammad bukan fisiknya, bukan lahirnya, bukan masa kecilnya. Kita senang kepada Nabi Muhammad setelah kenabiannya, setelah turun ini kita senang. Syukur kepada Allah mengutus Nabi Muhammad, membawa hidayah kepada kita. Inilah kita senang kepada Nabi Muhammad. Senangnya kita ikuti Nabi Muhammad begitu. Jangan dicontoh Abu Lahab. Senang waktu lahir, begitu diajak seperti Musa mengajak Firaun, la ilaha illallah, kau bukan Tuhan. Firaun itu kan bilang dia, saya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Makanya kita bilang tadi bahwa Firaun itu adalah manusia yang paling togo, paling melampaui batas. Dia mengakui dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian. Apakah bukan Mesir ini adalah milikku? Kemudian sungai-sungai, termasuk sungai Nil, sungai-sungai yang lain, itu adalah mengalir di sini, di milikku. Afala tubsirun? Enggak lihat kalian, enggak sadar kalian. Ini Firaun. Ini yang didakwahi. Rasulullah SAW mendakwahi Abu Lahab. Ditamparnya Rasulullah. Untuk ini kau dikumpulkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Nabi Musa mengajak Firaun, dikumpulkanlah Firaun. Firaun mengumpulkan pasukannya. Nabi Musa datang berdakwah.
Fir'aun menantang Nabi Musa, tunjukkan kepada saya sesuatu yang membuat saya yakin bahwa engkau mampu mendakwai saya. Ditunjukkanlah mukjizat-mukjizat yang dikatakan Rasulullah SAW. Begitu juga kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, semua diajak untuk berla ilaha illallah. Tapi mereka menolak, malah mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Fir'aun yang togo, innahu togo. Sama dengan Fir'aun, ingin membunuh Nabi Musa, membunuh Nabi Harun, dan membunuh pengikut-pengikut Nabi Musa. Ini sama dengan Abu Lahab, sama dengan Abu Jahal. Makanya ada hadis tapi dhaif, cuma maknanya sahih. Apa? Fir'aun itu adalah Abu Jahal itu adalah Fir'aun hadhil ummah. Hadis ini dhaif ya. Saya beritahu di sini. Abu Jahal ini yang ingin membunuh Nabi Muhammad, yang ingin menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad adalah Fir'aunnya umat ini. Kalau Fir'aun umat Nabi Musa adalah Fir'aun yang di Mesir itu. Kalau Fir'aunnya umat ini katanya hadis dhaif tapi maknanya benar. Benar Fir'aun. Ini membunuhnya sadis ini Abu Jahal ini. Membunuhnya dia sadis, membunuh orang. Ditusuknya dari sini pakai lembing sampai ke kemaluan. Itu syahid ataupun syahidah yang pertama. Innal insana la yatgha. Manusia itu terus akan melampaui batas, angkuh, sombong, karena dia lupa kepada Allah, lupa bersyukur bahwa dia diciptakan oleh Allah. Tempat dunia ini Allah yang memberikan kepada dia. Nggak ada nenek moyangnya yang bisa membuat dunia. Nggak ada nenek moyangnya yang bisa bikin tanah, pertanian, pohon-pohon, binatang-binatang, tambang emas, tambang apa semuanya. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali milik Allah, dan Allah yang menciptakan. Jadi semua kekayaan yang dikelola oleh manusia, baik di Indonesia, di dunia manapun, semuanya milik Allah. Coba kita tantang orang di Amerika, di Afrika yang banyak emas, yang banyak ini, yang banyak gas alam. Coba kita tantang, ada nggak di antara manusia, di antara kalian yang mampu menciptakan gas alam, yang mampu menciptakan emas? Sampai sekarang tidak ada. Mobil diciptakan dari besi. Besi itu mana? Diturunkan Allah dari langit. Wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Semua ciptaan-ciptaan manusia ini, semua kemewahan manusia ini, kekayaan manusia, sumbernya daripada kekayaan Allah. Allah memberikan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Dikasih Allah sedikit-sedikit. Karena apa? Kalau Allah membentangkan rezeki yang banyak, manusia akan kufur, manusia akan togo, manusia akan melampaui batas. Lau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi. Kalau Allah basata, membentangkan, mempermudah rezeki, bikin kaya manusia ini sudah sifat manusia. Di sini sifat manusia itu yang menonjol. Innal insana layatgha. Kenapa dia melampaui batas? Sombong, angkuh, melakukan kezaliman kepada manusia lain. An ra'ahu staghna. Kalau dia melihat dia sudah kaya. Nah, ini dia Allah Maha tahu berapa kadar rezeki kita. Allah Maha tahu berapa kadar ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syukuri itu. Jangan protes-protes, syukuri, tapi tetap berusaha menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, mencari nafkah, terus mencari nafkah. Tapi jangan lupa bersyukur supaya kita terhindar dari innal insana layatgha. Manusia itu togo, selalu melampaui batas. An ra'ahu staghna. Kalau dia melihat dia sudah kaya, dia sudah tidak punya keinginan bantuan orang lain, padahal dia jadi manusia semuanya dibantu oleh orang lain, terutama yang pertama ibunya, saudara-saudaranya, ayahnya, kasih makan dia, kasih pendidikan dia, semuanya dari ayahnya. Begitu dia kaya, begitu dia berpangkat, begitu dia tinggi jabatannya, jadi menteri, jadi presiden, jadi perdana menteri,
Yatgha, dia lupa kepada orang-orang yang membantu dia. Dia lupa berterima kasih. Makanya dia melakukan apa maunya menurut hawa nafsunya. Ar-ra'au istaghna. Tidak boleh begitu. Kalla, janganlah begitu. Kita harus banyak bersyukur. Syukur kalau mendapatkan sesuatu. Kalau belum, ada juga caranya. Sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Dua senjata ini harus kita terapkan di dalam apa? Dalam kehidupan kita. Syukur, sabar. Cuma itu. Dari Nabi Adam sampai sekarang, pakai dua ini. Sukses dalam hidup. Sukses dunia, sukses akhirat. Syukur, sabar, syukur, sabar. Kalaulah seandainya manusia-manusia yang zalim itu sabar dan syukur, tidak akan terjadi kezoliman. Tapi kalau tidak bersyukur, tadi judul kita, lupa bersyukur, jadilah begini. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dia enggak butuh lagi kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa yang memberi rezeki, kemampuan, dia bisa melihat saja supaya dia bisa belajar, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Semuanya dari Allah. Nggak ada campur tangan orang tuanya di situ. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Emaknya nggak campur tangan. Udah bisa aja. Inilah karimnya Allah. Wa rabbukal akram. Lupa dia bahwa Rabbnya itu al-akram, yang memberikan segala sesuatu kepadanya. Inna ila rabbika ruj'a. Ini lagi yang kedua. Tadi dia melampaui batas, sombong, angkuh, berlaku semena-mena kepada manusia sekitarnya, lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah. Kalau dia merasa dia sudah kaya, nggak membutuhkan lagi bantuan orang lain, nggak membutuhkan lagi Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Kemudian inna ila rabbika ruj'a. Lupa dia bahwa sesungguhnya kepada Rabbmu la ar-ruj'a. Ruj'a ini adalah busyra, apa namanya, tempat kembali. Lupa dia bahwa dia akan kembali kepada Allah Rabbnya, akan mempertanggungjawabkan kesombongannya kah, kesolihannya kah, ketakwaannya, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Wajib ini terjadi, dan kita sebagai mukmin, mari kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, kita gunakan untuk beribadah, untuk kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Karena lupa bahwa kembali kepada Allah akan mempertanggungjawabkan, maka terjadilah togha, la yatgha, sombong, angkuh, melampaui batas. Ini dia. Jadi kita sudah diberitahukan oleh Allah dalam beberapa surah, dalam beberapa ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Kalau sudah kita milik Allah, harta kita itu milik Allah. Harus kita ingat selalu harta kita, supaya nanti kalau Allah mengambil miliknya, kita tidak panik. Saya milik Allah, istri saya milik Allah, anak saya milik Allah, cucu saya milik Allah, rumah saya ini milik Allah, harta saya milik Allah, pangkat saya ini milik Allah. Maksudnya masih diizinkan Allah. Jangan lupa apabila dicabut semuanya kepemilikan itu dari kita, itu kan titipan sementara. Jangan panik. Jangan panik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti kepada Allah akan kembali. Ini seorang mukmin harus bersikap begini. Seorang mukmin bersikap begini. Inna lillahi kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Semua jiwa, semua yang hidup bernyawa akan mati. Kemudian bukan mati begitu saja kayak binatang, tidak. Kepada kami kalian dikembalikan. Yaumul hisab, yaumul qiyamah, semua akan diperhitungkan oleh Allah. La tazula qadama 'abdin. Kaki kita nanti di yaumul hisab. Ini di yaumul hisab ini tidak akan tergelincir, tidak akan terjejakkan kemana-mana sebelum Allah menanyakan kepada dia, dari mana umurnya, untuk apa? Untuk sombongkah, untuk melampaui bataskah, untuk beribadahkah, untuk mengingat Allahkah? Akan ditanya semuanya. Yang soleh, yang toleh, yang semuanya akan ditanya. Kemudian
ilmunya untuk apa dia gunakan? Dia punya ilmu banyak, tidak diamalkan, enggak juga bermanfaat. Tapi kalau ilmu sedikit diamalkan rutin, itu yang lebih bermanfaat. Kemudian tentang hartanya, dia kaya, istagna, ar-ra'ahu istagna. Dia kaya, dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Kemudian dia sudah dapat harta, untuk apa dia belanjakan? Untuk apa dia infakkan? Untuk apa dia habiskan? Itu ditanya. Kemudian tentang jasadnya yang diberikan oleh Allah secara sempurna, yang paling sempurna ciptaan jasad, ciptaan manusia adalah yang paling sempurna. Ahsani taqwim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sempurna benar ciptaan manusia. Begitulah Allah menciptakan kita dengan kemuliaan Allah. Dengan rahman-rahimnya Allah menciptakan kita mulia, dicipta paling mulia ciptaan kita manusia. Ada ruh, ada jasad, ada ruh, ada jasad. Kemudian itu akan ditanya, untuk apa dia habiskan tubuhnya itu? Ini akan ditanya. Inna ila rabbika ruj'a, kepada Rabbmu lah ruj'a, tempat kembali. Ini dilupakan oleh orang-orang yang togo. Ara'aital ladzi yanha. Ini kepada Nabi Muhammad lagi. Ara'aital ladzi yanha. Apakah engkau memperhatikan? Apakah engkau melihat alladzi yanha? Orang yang melarang. Orang yang melarang apa? Abdan idza shalla. Seorang hamba apabila dia salat, apabila beribadah, apabila berzikrullah, apabila dia membacakan Al-Qur'an. Dilarang oleh orang itu. Siapa ini? Itulah tadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal musuh Rasulullah setelah Rasulullah menjadi nabi. Senang mereka dengan lahirnya Rasulullah, maulid Nabi senang mereka. Tapi begitu disuruh taat kepada Nabi, beramallah sesuai dengan amal-amalnya Nabi, tidak mau. Nah, ini terjadi di sekitar kita, makanya kita ambil ini. Inilah yang membuat manusia itu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Kalau maulid Nabi, senang Abu Jahal, senang Abu Lahab. Karena ini saudaranya. Abu Lahab ya, bukan Abu Jahal. Saudaranya ini lahir. Begitu Rasulullah mengajak, taatlah kepada Allah, taatlah kepada saya, ikutilah saya beribadah. No. Tempeleng. Mau dibunuh malah. Bukan tempeleng saja, mau dibunuh. Bukan dibubarkan pengajiannya, tidak. Mau dibunuh. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini Rasulullah, 'abdan ini Rasulullah. Rasulullah apabila dia sholat di Ka'bah, Rasulullah sholat di Ka'bah, dilarang oleh mereka. Kalau Rasulullah tidak mau dilarang, mau dibunuh, saya akan bunuh dia. Ini kata Abu Jahal ini. Saya akan bunuh dia kalau saya lihat besok masih sholat. Saya sudah larang, saya akan bunuh dia. Marahlah Jibril, marahlah Allah memerintahkan kepada Jibril. Kalau dia melaksanakan ini, Jibril akan memenggal, memutilasi dia, irban istilahnya, potongan-potongan begini, ditampakkan kepada orang-orang, kawanan-kawanannya, golongan-golongannya, partai-partainya yang ikut menyakiti Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Abdan idza shalla. Ini pelajaran. Apabila ada orang yang melarang orang lain beribadah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, ini tanda-tanda ada kesombongan. Orang mengajak ikut Allah, ikut Rasul, kok dihalang-halangi, dilarang-larang. Ini tanda apa? Layatwa, akan melampaui batas. Jadi maunya apa? Diajak bagaimana? Diajak beribadah tidak sesuai dengan Rasulullah. Untuk apa? Untuk apa kita beribadah kalau tidak sesuai dengan Rasulullah? Sebanyak apapun ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah.
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau mengikutimu, baik beribadah baik yang lain-lain. Hal nunabbiukum bil akhsarina amala, maukah engkau ataupun kalian semuanya aku kabarkan siapa yang paling merugi di dunia ini tapi dia beramal. Akhsarin, yang paling merugi, khasarah, akhsarin a'mala, beramal dia tapi merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Surah Al-Kahfi menjelang akhir, mungkin 7 sebelum akhir. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang dhalla, sesat amal mereka, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, contoh yang diberikan oleh Rasulullah sebanyak apapun. Akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ketika di dunia. Karena beramal itu di dunia, kalau di akhirat dapat ganjaran saja, ganjaran ataupun balasan. Alladzina dhalla wa hum yahsabuna, ini yang beramal ini yahsabuna, mengira, menduga, annahum, bahwa amal-amal mereka itu yuhsinuna sun'a, mereka sudah beramal hasanah menurut otak mereka. Jadi amal itu tidak menurut ini, amal itu menurut Rasulullah. Kalaupun tidak masuk di otak, amal itu nggak masuk di otak, jangan tidak diikuti kalau Rasulullah sudah kasih contoh. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Coba bayangkan, banyak amal tapi tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan. Jadi amal yang diterima itu syarat yang pertama ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ara'aita in kana 'alal huda, sudah engkau lihatkah peristiwa-peristiwa ketika seorang hamba dilarang untuk sholat, untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quran. Jadi takut semua sahabat untuk mengikuti Rasulullah ketika itu sholat di Ka'bah, karena dihajar oleh Abu Jahal sama Abu Lahab. Gak berani. Ya biasalah begitu. Rasulullah sendiri tidak merasa keberatan, kecuali ada yang berani-berani seperti Abu Dzar Al-Ghifari, yang lain-lain, Hamzah Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, itu berani-berani karena mereka memang jagoan ataupun istilahnya jawara itu. Umar bin Khattab ini luar biasa jawaranya, sudah tinggi besar. Digambarkan di dalam satu athar, satu riwayat bahwa Umar bin Khattab saking besarnya, saking tingginya, saking kuatnya, kalau dia berjalan di sekitar orang yang berjalan di tempat tawaf sekeliling Ka'bah, orang mengira dia di atas kuda, tinggi besar. Waktu hijrah, satu-satunya yang hijrah sendiri Umar bin Khattab, malah nantang kaum musyrikin, kaum Quraisy nantang, hei kalian, saya mau hijrah sendiri, yang berani melarang saya untuk hijrah menuju Rasulullah. Jadi hijrah itu menuju Rasulullah, menuju Allah. Yang berani melawan saya, menantang saya, melarang saya untuk hijrah, silakan datang. Kalau mau emaknya kehilangan anak, coba bayangkan, nggak ada yang berani. Mereka tahu Umar bin Khattab ini kuat. Umar bin Khattab paling kuat di antara sahabat, paling kuat jasadnya, kuat pikirannya, sampai dipuji oleh Rasulullah. Kalau ada kira-kira, nah ini pujian Rasulullah, bukan berarti kalau ada kira-kira nabi setelah aku, kata Rasulullah, ini hadisnya hadis sahih. Kalau ada nabi setelah aku, saya mengira Umar lah yang pantas untuk jadi nabi. Mulham, Umar itu mulham. Mulham itu apa? Dapat ilham, bukan dapat wahyu ya, yang dapat wahyu Rasulullah. Mulham, dapat ilham dari Allah. Banyak yang namanya kalau dikaji, muwafaqatnya Umar itu banyak. Muwafaqatnya apa? Perkataannya sesuai dengan wahyu yang turun. Tapi dia bukan dapat wahyu. Karena yang dapat wahyu cuma Rasulullah. Itu dia. Sama dengan dia melarang
Rasulullah untuk mensolatkan seorang munafik yang meninggal. Sama dengan ketika di perang Badar, katanya kepada Rasulullah, jangan ditawan mereka, habiskan, bunuh. Tuh. Umar bin Khattab punya kekuatan ini, fikiran dan kekuatan fisik. Ara'aita in kana 'alal huda. Sudahkah engkau pikirkan kalau orang yang dilarang untuk sholat, dilarang untuk beribadah itu, mereka itulah yang dapat hidayah. Mereka itu yang dapat hidayah. Jadi jangan dihalang-halangi orang beramal sesuai sunnah Rasulullah. Mereka dapat hidayah, mempertahankan sunnah, beramal secara sunnah. Ara'aita in kana 'alal huda. Pernahkah engkau perhatikan dan berpikirkan kalau orang yang dilarang itu berada dalam hidayah Allah? Mereka dalam hidayah Allah. Au amara bittaqwa. Orang yang tadi dilarang, kalian larang untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan ridho Allah. Au amara bittaqwa. Dia menyuruh, memerintahkan, mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ini beban risalah Rasulullah. Antara lain ini bebannya. Berani dia. Jadi ketika sholat Rasulullah, saking dilarangnya nggak mau dilarang Rasulullah, karena Rasulullah membuat sholat itu adalah qurrata ayunnya Rasulullah, permata hatinya, penenang hatinya, penyejuk jiwanya itu sholat. Mari kita contoh Rasulullah. Jadikan sholat permata hati kita, jadikan sholat penyejuk jiwa kita, penenang hati dan pikiran kita. Jadikan sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat yang lain-lain. Jadikan itu adalah kita buru dia, kita perbanyak dia, kita perbanyak. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Orang yang banyak melakukan sholat dan menjadikan sholat sebagai alatnya untuk menemui Allah, Allah akan ridho kepadanya, Au amara bittaqwa. Dia menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau bertakwa kepada Allah, tentunya melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah. Kan gitu bertakwa itu. Bertakwa kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Habib bin Talak. Takwa itu menurut Habib bin Talak, bagus ini definisi takwa menurut dia. Engkau beribadah kepada Allah. Takwa itu beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, ala nurin minhu. Nih Habib bin Talak, ala nurin minhu, sesuai dengan petunjuk Allah, hidayah Allah. Jangan beribadah menurut selera kita. Ini bukan begitu beribadah katanya, tidak. Ini nenek moyang kita begini beribadahnya, enggak begitu. Kemudian engkau mengharap ganjaran dari Allah. Maksudnya ikhlas hanya karena Allah. Dan engkau takut kepada azab Allah kalau kau tidak beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Itu definisi takwa yang bagus itu untuk memotivasi kita supaya ikhlas dan selalu mengikuti cara ibadah Rasulullah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini yang sebaliknya, ini yang melarang ini. Apakah engkau lihat? Pikirkan, in kadzdzaba wa tawalla, orang yang melarangmu salat, yang melarangmu mengajak bertakwa, yang melarangmu mengajak kepada tauhid, beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dia itu adalah pembohong. Munafik itu dia, kalau dia udah masuk Islam, pembohong itu namanya munafik. Ini belum, pembohong dia. Kadzdzaba wa tawalla, dia tawalla, tidak mau mengikuti, berpaling dia, tidak mau mengikuti. Sama dengan Fir'aun, Fahasyara fanada, kadzdzaba wa tawalla. Fir'aun juga kadzdzaba wa tawalla. Dia juga membohongi dakwahnya Nabi Musa, tidak percaya. Karena Nabi Musa ini menurut dia orang-orang biasa, orang-orang Bani Israel biasa, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Jadi sekarang nilai manusia itu di hadapan manusia yang togo, yang yatogo, itu nilainya adalah dunia. Kaya, berpangkat, gagah, ini
mulia dia. Kalau miskin kerjanya ruku sujud ke masjid, itu tidak mulia menurut manusia yang tua. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Pernahkah engkau memikirkan dia itu sebetulnya kadzdzaba wa tawalla, membohongi dirinya juga dia membohongi. Sebetulnya dia sudah tahu yang hak. Orang yang melarang ini, melarang dakwah kepada mengamalkan amal-amal sunnah, mereka tahu yang benar. Cuma pengaruh daripada sekitarnya dan pengaruh dunianya, fulusnya, jabatannya, mangku jabatan kalau begini-begini. Watawal kadzdzaba, dia itu pembohong. Dia membohongi dirinya. Dia tahu yang benar. Mereka orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini tahu yang benar. Di depan mereka Ka'bah. Bukankah di depan mereka Ka'bah? Selalu melihat Ka'bah mereka. Walaupun mereka menggantungkan patung-patung di Ka'bah, tapi mereka tahu Ka'bah ini apa sebetulnya. Cuma mereka berpaling daripada mengesahkan Allah. Makanya berbeda ulama. Ada yang mengatakan, kan ini kan masa fatrah, sebelum Rasulullah datang, katanya masa fatrah. Fatrah itu ada kekosongan antara rasul-rasul. Ini kan masa fatrah. Tapi jangan lupa, masa fatrah juga Allah mengazab. Siapa yang diazab? Yang membawa patung pertama ke Ka'bah. Itu diazab oleh Allah. Padahal itu masih jauh dari Rasulullah sebelum datang, sebelum jadi rasul. Jadi Allah mengazab. Ada ayat yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang, menghadap hamba kecuali setelah kami utus nabi, setelah kami utus rasul dan dia berdakwah, dia tidak terima, baru diazab. Tapi ini belum datang Nabi Muhammad. Mungkin ratusan tahun belum datang Nabi Muhammad. Dia sudah membawa patung ke Ka'bah. Yang pertama buat patung ke Ka'bah. Dia nanti diazab di neraka. Jadi masa fatrah juga ada perbedaan antara ulama. Alam ya'lam bi annallaha yara. Orang yang melarang itu, orang yang melarang untuk mengamalkan sunnah Rasulullah dan sunnatullah, kemudian alam ya'lam, apakah dia tidak sadar, apakah dia tidak tahu bi annallaha yara, bahwa Rabbnya, Allah Rabbnya yara, melihat tingkah lakunya, kekejamannya, kezalimannya. Dia tidak sadar, nggak pernah mikir lagi siapa dia. Itu dia, lupa diri, lupa daratan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Dia tidak tahu. Jadi kita juga bisa ambil pelajaran dari sini. Kita kalau ingin bagus beribadah, selalulah sadar bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah yang melihat kita selalu, Allah melihat kita. Nah, itulah namanya tingkatan ibadah yang ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tingkat ibadah itu kalau kita sudah sadar begini, Allah selalu melihat saya, malu kita untuk bermaksiat. Ini definisi takwa daripada Al Hasan Al Basri. Apa katanya? Saya yakin Allah selalu melihat saya, selalu mengawasi saya dimanapun saya berada. Makanya saya malu melakukan maksiat kepada Allah. Karena kalau orang lupa bahwa Allah mengawasi dia, itulah terjadi kemaksiatan. Berzina terjadi karena dia lupa Allah melihat dia. Mencuri terjadi kalau seseorang selalu ingat kepada Allah, mau mencuri uang dari kas dari mana, dia malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Apalagi dia ingat dia akan kembali kepada Allah, dia akan disiksa oleh Allah nanti kalau melakukan dosa-dosa tanpa bertobat di dunia, akan disiksa oleh. Malu dia kepada Allah.
Alam ya kalla la im lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak mau berhenti untuk melarang seorang hamba untuk sholat, untuk melakukan ibadah, dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia lupa bahwa Allah mengawasi dia. Inna rabbaka labil mirsad. Dalam surat Al-Fajr apa? Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu itu, wahai Muhammad, labil mirsad, selalu monitor hambanya. Selalu, sebanyak bagaimanapun hambanya, miliar-miliar hambanya, semuanya termonitor. Ada rekamannya. Rekam jejaknya ada, kameranya ada, nanti divisualkan, catatannya ada, semuanya lengkap, tidak ada yang luput. Kalau la ilam yantahi, kalau dia tidak mau berhenti, sudah engkau dakwahi dia, sudah sampaikan kalamullah, sampaikan semuanya, dia juga tidak mau berhenti, masih terus melakukan kezaliman, ketokohannya, dan nasfa'an bin nasiyah. Tenang aja wahai Muhammad, tenang. Itu bukan urusanmu kalau dia tidak mau. Kalau dia masih terus menyiksa kalian yang beribadah, itu bukan urusan. Lanasfa'an, kami akan copot, cabut, akan sentakkan bin nasiyah, otaknya ini. Coba di sini diazab oleh Allah, karena inilah pangkal semua huru-hara. Ini nasiyah. Nasiyah itu ini, ubun-ubun ini, karena di sini kalau gambaran manusia, di sinilah pikiran manusia itu. Pikiran jahat, pikiran baik ada di sini. Makanya ini supaya dia baik terus. Nah, itu dia. Alhamdulillah nyambung dengan. Pertama, ruku. Sejajarkanlah nafsumu, pikiranmu yang cerdas itu lupa kepada Allah dengan apa? Dengan kolbumu. Kolbu itu biasanya mengajak kepada kebaikan. Jadi orang itu kolbunya mengajak dia kepada kebaikan. Cuma nasiatan otaknya ini, nafsunya ini di sini nih, nafsu itu di sini. Disinilah nafsu itu. Mau bikin jahat, mau bikin berzina, minum khamar, mencuri, membunuh orang, di sini nih otaknya dikutak-katik. Sejajarkan dia waktu ruku. Nah, sejajar dia. Ini latihan namanya. Makanya Rasulullah, kalau kita mau melihat bagaimana Rasulullah ruku dan sujud, itu hampir sama lamanya ruku dan sujud. Kalau tahajud ini, kalau tahajud bukan sholat rawat, sholat fardu. Kalau tahajud itu riwayat sahih, hampir sama lama rukunya dengan lama sujudnya, dengan lama bacaannya. Coba bayangkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengira karena lamanya Rasulullah sujud, mengira sudah wafat. Dicoleklah telapak kakinya. Dicolek. Ini karena rumah Rasulullah gambarannya dengan Aisyah, kamarnya itu, begitulah gambarannya. Jadi Rasulullah sujud, kadang-kadang digesernya kaki Aisyah. Digesernya kaki, nggak muat, digesernya kaki Aisyah sana. Jadi ini tidak dicolek. Rasulullah setelah salam tanya, kenapa tadi dicolek kaki saya? Saya kira engkau sudah mati. Ini hadis sahih ini. Ini saking lamanya Rasulullah sujud. Mengapa? Menginikan otak ini supaya lebih rendah. Otak saya yang pintar ini, jenius saya ini harus saya taruh di tempat kaki saya di tanah ini. Dulu sahabat-sahabat sujudnya di tanah, nggak ada di sini. Nggak ada karpet, nggak ada sajadah, di tanah, di pasir. Masjid Nabawi itu pasir semuanya, nggak ada tanah, nggak ada sajadah. Walaupun Rasulullah punya sajadah saja, kadang-kadang yang sajadahnya di kepalanya aja, nggak ada sampai kaki, nggak, di kepalanya aja. Karena kalau sudah panas, musim panas, itu megang pasir itu nggak kuat. Jadi yang kuat mungkin hanya telapak kaki karena dia sudah biasa jalan di pasir dan dia sudah tebal. Kalau ini tidak kuat. Makanya Rasulullah punya sajadah kecil di kepalanya. Itu hadis sahih. La nasfa'an bin nas, kami akan sentakkan itu otaknya yang kadzdzaba, yang selalu berbohong, selalu sombong, selalu angkuh. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang selalu berbohong.
kadzibatin khati'atin, sudah berbohong terus salah lagi, salah tindakan. Nah, salah tindakan, salah amal. Nasen falyad'u nadiyahu, cobalah kalau ini sudah datang nanti kami sentakkan ubun-ubunnya yang sombong itu. Falyad'u nadiyahu, silakan minta tolong kepada pihaknya, puaknya, minta tolong kepada organisasinya, minta tolong kepada partainya, minta tolong kepada nadiyah. Itu sebetulnya adalah suatu tempat berkumpul-kumpul, yaitu namanya nadi ataupun nadiyah. Jadi serulah, minta tolonglah kepada mereka. Kalau sudah azab Allah datang, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menolong. Sanad'uz zabaniyah, coba dia berusaha minta tolong kepada saudara-saudara yang mendukung dia, tapi kami akan sanad'uz zabaniyah, kami akan menyeru, memerintahkan az-zabaniyah, Sangkin ininya hatinya orang kafir itu kan, sebelumnya kita pernah ini, hatinya orang kafir itu tidak pernah aman, tidak pernah tenang. Di luar itu yang tenang, hatinya tidak pernah. Wa ulqiya fi qulubihimur ru'ba, ini ayat Quran yang mengatakan dicampakkan ke dalam hati mereka ar-ru'ba, mereka itu merasa takut terus, tidak pernah tenang, walaupun kaya, berpangkat, jadi ini, kalau dia kafir tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah tenang sama sekali. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah untuk menghajar dia, untuk mengajar semuanya, dianya semuanya, Abu Jahal, Abu Lahab semuanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hai Muhammad, jangan ikuti dia, jangan ikuti orang-orang yang mengajak kita untuk beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini maksudnya ini. Kalla la tuti'hu, jangan ikuti dia, jangan mau untuk tidak sholat, jangan mau untuk tidak berdakwah, jangan mau untuk tidak mengamalkan sunnah Rasulullah dan sunnatullah. La tuti'hu wasjud waqtarib, sujudlah engkau terus dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang yang sujud, sampai dalam hadis yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya yang menciptakan dia, yang memberikan hidayah kepadanya, semuanya yang adalah ketika dia sujud. Makanya kita diperintahkan, disuruh oleh Rasulullah untuk memperbanyak sujud, dan jangan banyaknya aja, berdoalah dalam sujud. Berdoa dalam sujud, minta langsung kepada Allah, nggak usah melalui wali, nggak ada istilahnya itu. Idza sa'alta fas'alillah, pegang ini, nggak perlu melalui ini. Alasan mereka sebetulnya ini sudah komersial ini. Ini komersial kalau saya pikirkan. Alasan mereka, belum pantas katanya kita berdoa kepada Allah. Ini alasannya. Ini alasan iblis ini. Kau belum pantas beristighfar. Jadi bagaimana? Minta tolong kepada wali supaya dia yang meminta ampun kamu. Siapa bilang kita tidak pantas? Istaghfiru rabbakum. Coba, apa artinya? Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah rabbakum. Enggak ada perantara di situ. Innahu kana ghaffara. Fa idza sa'alta, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, fa idza sa'alta fas'alillah, hadis sahih. Apabila kau meminta sesuatu, apapun yang kau minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Gak usah perantara-perantara, gak usah wasilah-wasilah segala macam, tidak, minta kepada Allah. Jadi ini surat Al-Alaq ini kita bawa ke arah ke sana supaya kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu mempersiapkan diri untuk menemui Allah. Ila rabbika ruj'a. La inna ila rabbika ruj'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan iman kita, menolong kita dalam beribadah sesuai dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surat Al-Ala ini Al-Alaq. saya satu-satunya Al-Alaq, satunya surat yang Allah firmankan melalui bacaan perintah dalam buku tulisan, Ustaz. Karena diperintahkannya itu membaca, bukan mengucapkan. Nah, ini padahal Allah tahu bahwa Nabi kita ini tidak bisa baca tulis. Pertanyaan saya dan mau penjelasannya, di samping tentu maksudnya agar tahu bahwa ini firman Allah, bukan hasil daripada rekayasa perbuatan Nabi, ini dari wahyu Allah. Apakah ada maksud lain Allah? Karena apa? Apakah setelah itu Nabi hanya waktu itu saja bisa membaca dalam bentuk tulisan waktu Iqra tadi, surat Iqra yang 5 itu Al-Alaq ini? Apakah setelah itu Nabi tidak bisa baca lagi, hanya saat itu aja dia bisa baca? Ini kan yang selalu ada dalam pikiran saya gitu. Jadi mohon penjelasannya, tapi mungkin ada hikmah lain. Sebetulnya pertanyaan ini, apakah Rasulullah ketika turun ini ayat 5 ayat ini surah Al-Alaq, Rasulullah bisa membaca? Enggak, Rasulullah tidak bisa membaca. Makanya dia bingung, mau membaca apa? Iqra, Jibril sudah tahu Nabi Muhammad ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau dia bisa tulis, bisa baca, maka akan ragulah orang-orang musyrikin, ini dari Allah. Ini hasil karyamu, katanya. Kalau dia bisa tulis baca, kan bisa aja dia tulis Al-Quran ini dari saya, dari Allah, tapi dia yang nulis. Jadi hikmahnya adalah memang Allah menunjuk nabinya itu yang dia utus. Ini kalau Allah mengutus nabi, mengutus rasul, sekehendak Allah, bukan sekehendak manusia yang di sekitarnya. Allah ingin mengutus Rasulullah sebagai yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi bukan bodoh Rasulullah. Sifat Rasulullah itu fatona, cerdas. Jadi saya pernah memperingatkan, ada seorang di WA itu, dia berkatakan Rasulullah itu kan bodoh katanya. Allah yang mengajarkan dia. Siapa bilang Rasulullah bodoh? Rasulullah itu cerdas, cuma dia tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Itu hikmahnya adalah supaya Al-Quran ini memang betul-betul dari Allah. Dia hanya bisa mengucapkan. Jadi ketika turun Iqra ini, beliau turun dari Gua Hira, langsung dibaca ini Iqra, langsung panggil penulis wahyu, tulis Iqra. Ini lama antara ini dengan kalla innal insana liyatgha. Lama baru nyambung dia. Jadi yang 5 ini turun, Rasulullah membacakan itu, mengucapkan itu kepada sahabat-sahabatnya dan di depan Ka'bah. Rasulullah itu di depan Ka'bah, makanya dilarang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi ketika itu Rasulullah tidak ada ditampakkan tulisan, enggak ada. Tidak ada ditampakkan tulisan ketika itu. Jadi memang Rasulullah tidak langsung mengakui kan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, Nah ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini asli dari Allah. Inilah kelebihan kita umat Islam, Al-Quran ini. Orang banyak masuk Islam gara-gara Al-Quran ini. Dia nggak ngerti, tapi dia lihat, dia kemana-mana. Ada seorang petualang. Tadi malam saya bercerita dengan seorang di suatu walimah. Dia katanya punya pengalaman teman orang Barat, orang Eropa. Dia kan petualang ini, ke benua sini. Dia tertarik katanya dengan orang Islam ini. Orang Islam ini punya kitab sama di mana-mana katanya. Al-Quran itu sama di Afrika sama. Yang dibaca ini, Fatihah ini semuanya sama katanya. Ini yang bikin saya tertarik. Kalau kitab saya katanya Injil itu berbeda. Di Jawa lain, di Jerman lain, di Spanyol lain, di mana-mana lain. Ini katanya yang buat dia bingung ini. Makanya dia masuk Islam. Orang Eropa masuk Islam dia gara-gara
satunya ini umat Islam bersatu di dalam kitabullahnya. Jadi dia yakin inilah sebetulnya yang asli itu dari Allah. Kalau yang lain-lain tidak. Saya nggak yakin. Di tempat saya, di Mandailing sana, di Batak sana, itu ada Injil bahasa Batak. Bagaimana itu mikirinnya? Ada Injil bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Bagaimana kita bersatu di dalam Injil? Dari bahasa saja nggak bisa bersatu dalam Injil. Kan berbeda penafsiran semuanya. Kalau ini Al-Quran, itu arti lain, terjemah lain. Tapi teks aslinya tetap yang turun dari Allah melalui Jibril. Demikian jawabannya, bahwa Rasulullah tidak bisa membaca ketika nggak ada bacaan yang ditampakkan oleh Jibril. Ya, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Silakan. Tadi pertanyaannya kan tidak perlu langsung aja kita minta kepada Allah Maha tahu. Kira-kira seperti apa pelajarannya? Nah, ini bagaimana caranya supaya kita berdoa itu langsung kepada Allah, nggak perlu kita melalui perantara. Ini perantara ini harus dipahami. Kita berdoa di sini. Wali yang kita anggap wali itu entah di mana, entah di Jember, entah di Lirboyo, entah di mana-mana. Kita meminta melalui dia. Kita nggak ketemu dia. Nah, ini yang saya maksud. Jadi bagaimana? Langsung saja kepada Allah. Ya Allah, berikan aku mobil mewah. Boleh, nggak salah. Ya Allah, berikan aku rezeki mendapatkan rumah yang besar. Tidak salah. Asal nanti kita digunakan setelah mendapat itu untuk beribadah. Nah, ini maksudnya. Allah ngasih sekecil apapun minta, hingga sendal yang terputus pun boleh minta garam boleh. Ya Allah, aku tidak mendapat. Ada seorang teman saya itu dia tidak ahli agama. Dia ketika bingung mencari parkir, ini aneh ini. Ya Allah, berikan aku parkir. Dapat dia parkir. Makanya minta kepada Allah. Jangan merasa, oh ini permintaan gimana langsung kepada Allah, enggak. Tapi kalau kita ketemu kiai itu, wali itu, yang dianggap wali itu, kita ketemu dia, boleh kita minta tolong ke dia. Tolong Pak Kiai, tolong Pak Ustadz, doakan saya begini, dapat begini, saya maunya begini, tolonglah doa. Itu boleh. Tapi kalau kita di sini di Bekasi, yang kita anggap wali itu entah di mana di belahan ini. Dia bilang begini, Pak Kiai, melalui engkau tolonglah doakan, tolonglah sampaikan kepada Allah, karena engkaulah yang lebih pantas dari aku. Tolong supaya saya naik pangkat, umpamanya. Atau datang ke kuburannya. Nah, dia sudah mati kan, sudah mati. Menghidupkan dia aja nggak bisa, menggaruk aja nggak bisa dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Bicara aja nggak bisa. Kok dibilang? Saya dapat cerita orang yang terpercaya itu ketika ziarah wali-wali, di sana ada paketnya. Ada paketnya. Saya belum pernah ke sana dan tidak akan berniat. Ada paketnya. Bapak, doanya mau apa? Ditawarin sama guide-guide-nya. Ini benar ini. Bapak mau apa? Naik pangkat, dagangnya lancar, anak-anaknya. Itu ada paketnya, ada tarifnya. Tapi bayarannya berbeda-beda. Ini dia. Kan jadinya jadi sesat jadinya kan. Semakin sesat, semakin sesat. Yang herannya ulama-ulama yang sepaham itu tahu dia masalah itu. Tapi dia biarkan. Hingga kalau ada terjadi kesyirikan tanpa dibuat nahi mungkar untuk melarang itu ataupun memperingati itu, dia dapat dosanya. Ada orang yang syirik, kalau meminta ke kuburan. Bagaimana minta ke kuburan? Bagaimana kita minta? Walaupun dia wali,
Makanya pegang hadis ini. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah. Kau minta tolong kepada Allah. Bukan berarti kita tidak bisa minta tolong kepada manusia. Itu dia saya bilang ketika Umar bin Khattab minta tolong kepada paman Nabi Abbas, bunuh Abbas. Dulu kami minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Kalaulah Umar itu cerdas, kalaulah boleh seperti itu, dia akan bilang, ya Rasulullah, dekat kok dia di situ, di kuburan itu. Ya Rasulullah, ini umat Islam sudah begini. Bilanglah sama Allah Rabbmu, engkau doamu. Gak ada sahabat yang begitu, gak ada sama sekali. Tapi kalau ke Ibnu Abbas, Umar yang minta, engkau adalah keluarga Nabi, mintalah kepada Allah supaya kita diturunkan hujan apapun. Ini langsung, itu dia saya bilang tadi. Kalau kita pergi ke rumah kiai itu, Ustadz, saya ini ada hajat ini, ada begini, tolonglah doakan saya. Itu boleh. Tapi kalau dia di mana, kita di mana, bilang tolonglah melalui perantaramu ya waliullah. Enggak, itu yang saya maksud. Jangan melalui orang untuk berdoa. Yakinlah bahwa kita didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Allah Sami, Allah Alim, Allah Qarib. Tuh, begitulah. Jadi demikian. Ada satu lagi. Iya, jangan melalui perantara, langsung kepada Allah. Apalagi Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kita minta kepada Abdul Qadir Jailani? Enggak, maksudnya bukan mengecilkan siapa Abdul Qadir Jailani, tidak. Caranya itu yang kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Caranya itu minta langsung kepada Allah. Tadi kita sudah prinsip, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah dekat dengan kita. Jadi bagaimana caranya? Perbanyaklah sujud. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Perbanyak sujud, minta kepada Allah. Ketika sujud, Anda yang bertanya, bagaimana itu Ustadz kalau kita tidak bisa berbahasa Arab berdoa? Bahasa yang kau pahami. Memangnya Allah tidak memahami bahasamu? Kalau Allah tidak memahami bahasa kita, nggak akan tercatat itu semua kata-kata kita kan? Tidak ada kata-kata yang keluar dari seorang mulut manusia kecuali semuanya dicatat. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita sudah tidak bisa bahasa Arab, kecuali doa yang sudah sering dilakukan oleh Rasulullah, kita hafal lah. Sebaiknya kita hafal. Kalau nggak bisa dihafal itu, ya ulang-ulang saja yang sudah hafal. Pokoknya dalam ini, Rabbi firli yang hafal. Atau ampuni dosaku semuanya ya Allah. Dalam sujud itu doa Rasulullah. Ampuni dosaku semuanya, yang kecil besar, yang aku tahu tidak aku tahu, sengaja tidak sengaja. Ini luar biasa ini doa dalam sujud. Ampuni dosaku semuanya. Waghfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu. Sedikit besar ampuni. Habis semua itu kalau sudah dikabulkan oleh Allah. Benar, itu hadis sahih. Saya pribadi sudah praktekkan. Sering saya dalam sujud, Allahumma firli dzambi kullahu, semuanya tanpa kecuali, diqqahu yang sedikit yang kecil, jillahu yang besar, alaniyatu wa sirru yang nampak dan tidak nampak, nampak sama orang tidak nampak sama orang, ampuni semuanya ya Allah. Tuh dalam sujud Rasulullah itu menyarankan kalau sudah begini berdoa, dosa mana yang tidak diampuni oleh Allah? Dalam sujud kita dekat kepada Allah. Jadi enggak perlu melalui perantara. Kata-katanya sama. Hah? Jadi kan Bapak ngajaknya ditambah. Kalau saya kan enggak ditambah. Tapi kita bayangkan semua dosa-dosa itu. Nah, itu bakal lama sujudnya. Iya, selama ada hadisnya sahih walaupun ditambah itu memang Rasulullah. Tapi jangan ditambah-tambah lagi. Itu nasnya begitu. Allahumma firli dzambi, ampuni dosaku kullahu, semuanya.
diqqahu yang sedikit, wa jillahu yang banyak, sedikit banyak, semuanya pokoknya. Diqqah wa jillahu, wa alaniyatu wa sirrahu yang nyata di depan orang, yang nyata, wa sirrahu yang ini. Kemudian yang kecil besar itu dalam sujud boleh diperbanyak. Karena kita yakinlah bahwa Allah itu sami'un, mendengar, qaribun, mujibul ad-da'wat. Jadi makanya ada ini zaman hadis sahih ini. Ada di ketika Rasulullah berjalan di padang pasir. Ini di padang pasir ini, bukan di gedung-gedung. Sahabat-sahabat berzikirnya keras-keras. Hei sahabat-sahabatku, jangan lakukan itu. Karena yang kalian zikiri, yang kalian doakan itu dekat kepada kalian, mendengar kalian. Jadi kalau kita berdoa keras-keras sampai mengganggu orang lain yang beribadah di dekat kita, itu namanya tidak yakin Allah itu dekat. Tidak ya, benar ini, tidak yakin dia bahwa Allah itu dekat. Sampai dia keras-keras berdoa pakai mikrofon, keras-keras berdoa. Untuk apa pakai mikrofon? Untuk didengar orang lain kan? Kalau Allah nggak perlu mikrofon. Hah? Kita sujud nggak ada mikrofon kan? Subhana rabbiyal a'la. Jadi kita berzikir itu untuk didengar Allah apa untuk didengar manusia? Jadi kadang-kadang kurang kesadaran lah. Kurang kesadaran bahwa berzikir juga tapi mengganggu manusia juga. Yang lebih berat mengganggu manusia. Kalau berzikir itu tidak perlu didengar oleh manusia kan gitu. Demikian kita cukupkan. Sudah lebih dari setengah jam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.